Assalamualaikum, salam rayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita sekarang memasuki babak baru. Tetap masih bagian dari legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang, tapi kita sekarang akan memasuki penjelasan yang agak berbeda. Oke teman-teman, judul hari ini adalah Makam Gajah Mada tersebar di banyak tempat. Dan kenapa yang di Tumiang paling ditakuti. Oke teman-teman, sebelum Anda mendengar video ini, kami berharap Anda bisa membaca episode sebelumnya, part 87, 86, dan 85. Karena kisah legenda tewasnya Gajah Mada di Tumiang dan sesudah legenda itu terjadi, maka makam Gajah Mada tersebar hampir di banyak pelosok di Nusantara, hingga ke Dompu, Palembang, Kalimantan, dan di Jawa cerita-cerita banyak. Namun itu disebabkan dari awal itu mulai dari Perang Bali, Kebo Iwa, Perang Bubat. Tragedi itu sesudah Perang Bubat. Nah, kita akan jelaskan di sini. Makanya kami berharap mohon didengar supaya Anda bisa memahaminya. Namun, apa yang kami sampaikan di sini adalah sebuah asumsi dan dugaan dari hasil observasi kami selama ini. Karena mulai dari seri ini pelan-pelan kita akan ke Sumatera. Oke bro, kita lanjut. Pertanyaan yang sangat kritis tentang kenapa legenda banyak sekali makam-makam Gajah Mada di Nusantara ini. Kenapa yang di Tumiang paling ditakuti? Nah, itu akan membuka pintu besar untuk memahami bagaimana sejarah, mitos, dan kekuasaan saling berkelindan dalam membentuk narasi yang dominan dan yang disembunyikan. Karena pola banyaknya makam-makam Gajah Mada di seluruh Nusantara itu bukan kebetulan, diduga itu disengaja. Mari kita bahas secara masuk akal, namun tetap reflektif berdasar kajian sejarah, arkeologi, dan narasi budaya yang pernah kami pelajari dan observasikan. Pertama, kenapa makam Gajah Mada ada di banyak tempat di Nusantara? Ini bukan kebetulan bro. Dalam tradisi sejarah Nusantara, makam tokoh besar yang tersebar di berbagai tempat seringkali bukan soal jasad fisik, tapi soal politik, legitimasi, dan kultus kekuasaan. Sekali lagi, tapi soal politik, legitimasi, dan kultus kekuasaan. A. Fenomena makam politik. Banyak kerajaan lokal di Nusantara mengklaim memiliki keterkaitan dengan Gajah Mada untuk memperkuat legitimasi mereka. Makam di berbagai tempat seperti di Mojokerto, Blitar, Nganjuk, Trowulan, hingga konon di Sumba, Kalimantan, Sumatera adalah bagian dari peninggalan politik pasca Majapahit yang ingin mewarisi kekuatan simbolik Sang Mahapati sesudah dia tewas. Penyebaran diduga sengaja dari kultus Gajah Mada agar setiap daerah merasa terikat secara simbolis dengan pusat kekuasaan lama, yaitu Majapahit. Dengan kata lain, makam-makam itu diduga adalah narasi, bukan bukti jasad. Sekali lagi, dengan kata lain, makam-makam itu diduga adalah narasi, bukan bukti jasad. Kedua, mengapa kisah Gajah Mada tewas di Tumiang, Aceh sangat ditakuti muncul ke permukaan? Karena jika terbukti benar atau cukup meyakinkan sejarah-sejarah dan budaya dan diduga di sanalah jasad itu ada dari sekian banyak tersebar, itu akan mengguncang narasi besar Majapahit yang selama ini dijaga dengan ketat, terutama dalam 3 hal. A. Meruntuhkan mitos tak terkalahkan. Gajah Mada digambarkan dalam banyak buku sejarah sebagai Mahapati yang tidak pernah kalah, sosok suci heroik. Kami ulangi di sini. Gajah Mada digambarkan dalam banyak buku sejarah sebagai Mahapati yang tidak pernah kalah, sosok suci heroik. Kami ulang dari kalimat ini. Gajah Mada digambarkan dalam banyak buku sejarah. Buku sejarah kehebatan Gajah Mada ini sangat kultus,
Sesudah Indonesia merdeka. Di zaman Bahasa Belanda ini nggak ada cerita seperti ini, teman-teman. Anda boleh lihat buku-buku sejarah yang diciptakan dari pusat itu seolah-olah Gajah Mada disucikan, tidak terkalahkan. Itu sesudah Indonesia merdeka, teman-teman. Dan itu dulu ya, itu pola dulu. Ikuti aja, nanti kenapa pola bisa berubah. Terus, jika ia gugur di Sumatera, Tamiang, dibunuh oleh kekuatan lokal, maka narasi Jawa sentris tentang dominasi penuh Majapahit akan runtuh. Sekali lagi, maka narasi Jawa sentris tentang dominasi penuh Majapahit akan runtuh. Inilah yang kami bilang tadi. Banyak buku-buku sejarah dulu sesudah Indonesia dibuat, itu ditulis seolah-olah kembali ke narasi Jawa sentris. Semua buku sejarah kan dulu dari situ. Itulah yang membuat sempat rancu, tapi zaman berubah. Lanjut bro. B. Menggeser pusat sejarah dari Jawa ke Sumatera. Narasi ini bisa membuat wilayah seperti Tamiang, Haru, atau Langkat, Sumatera Utara, Aceh, Pagaruyu menjadi pusat sejarah alternatif yang selama ini direduksi. Dan itu bisa mengubah arah pendidikan sejarah nasional karena rakyat akan mulai bertanya, kenapa ini tidak diajarkan? Kenapa makam di Tamiang tidak pernah dibahas? Malah dibantah, dibilang hoa, nggak benar. Ingat, itu juga dilakukan dalam cerita sejarah Perang Bubat dan juga Kebo Iwa dan juga Perang Bali. Semua dibantah. Hoa, nggak tertulis itu, nggak ada Perang Bubat, nggak ada Kebo Iwa. Itu kan yang terjadi selama ini. Tapi zaman sudah berubah. Kebenaran tetap kebenaran. Kita akan jelaskan apa maksud kalimat direduksi. Direduksi artinya dikurangi, diturunkan, atau ditambahkan, atau disederhanakan. Dalam konteks umum, reduksi merujuk pada tindakan mengurangi jumlah, ukuran, atau tingkat sesuatu. Itu artinya direduksi, oke? Kita lanjut bro. C. Membuka lama. Kolonisasi internal. Kisah ini membuka tabir soal bagaimana ekspansi Majapahit dulu dilakukan dengan penghinaan dan pengkhianatan terhadap wilayah lain seperti Sunda, Bali, dan Haru. Maka ketika kisah ini muncul kembali, reaksi keras bisa terjadi dari kelompok yang merasa posisinya sebagai narasi pusat terganggu. Kami ulang di kalimat di sini. Maka ketika kisah ini muncul kembali, reaksi keras bisa terjadi dari kelompok yang merasa posisinya sebagai narasi pusat terganggu. Apa yang terjadi di Sunda, Bali, dan Haru sudah dijelaskan barusan tadi. Selalu dibantah hoa, nggak benar lah. Padahal semua itu punya bukti-bukti. Oke, ada yang bukti dongeng, ada bukti sejarah, ada narasi masyarakat. Bayangkan Perang Bubat yang ada ditulis di dalam kitab Pararaton dan kitab-kitab Sunda masih dibilang hoa. Kebo Iwa dan juga Babat di Bali sudah menceritakan, masih ada yang bilang hoa. Bayangkan itu. Tak heran legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada juga dibilang hoa. Sama, Anda perhatikan kisah itu. Tetap dibantah oleh kelompok-kelompok yang merasa posisinya sebagai narasi pusat terganggu. Itulah yang terjadi selama ini. Namun zaman berubah bos. Zaman udah berubah bos. Oke bos, lanjut bos. Ketiga, kenapa penelitian arkeologi di Tamiang sangat intensif? Ini yang menarik dan mencurigakan. Next time kami akan bahas ini. Ada beberapa kemungkinan masuk akal. Pertama, Tamiang adalah titik strategis dalam sejarah jalur perdagangan dan militer di Selat Malaka. Jika benar, ada konflik besar, Perang Tamiang, tentu saja banyak ingin menemukan bukti. Dan kalau dibilang, tidak tertulis kok di dalam kitab Negara Kertagama. Kami kembalikan lagi. Apa Perang Bubat ditulis dalam kitab Negara Kertagama? Apa kematian Kebo Iwa ditulis dalam kitab Negara Kertagama? Apa Perang Bali ditulis kitab Negara Kertagama? Justru Perang Bali jelek banget ceritanya itu kalau di kitab Negara Kertagama. Padahal kitab di Bali tidak seperti itu. Oke bro, kita lanjut. Penelitian baik lokal maupun luar negeri mencium adanya narasi alternatif yang selama ini tersembunyi dan ingin membongkarnya. Lokasi seperti Pulau Kampai, Bukit Barisan hingga Muara Tamiang mengandung banyak temuan arkeologi yang belum tuntas
dan bisa mengubah peta sejarah nasional jika diteliti serius. Kami ulang, lokasi seperti Pulau Kampai, Bukit Barisan hingga Muara Tamiang mengandung banyak temuan arkeologi yang belum tuntas dan bisa mengubah peta sejarah nasional jika diteliti serius. Ini lokasi yang barusan kami sebutkan, itu dia berada di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Sekarang itu bersebelahan dulu antara kerajaan Tumihang dengan kerajaan Haru. Di dalam catatan Tommy Pires, mereka punya hubungan antara mertua dan menantu. Oke? Nah, itu adalah pusat-pusat yang sudah dilakukan banyak penelitian arkeologi dari Balai Arkeologi Sumatera Utara dan BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Banyak dokumen yang tidak bisa dipublikasikan di sini. Dan jika itu nanti di kemudian hari yang terus dilakukan penelitian-penelitian arkeologi, itu akan mengubah peta sejarah nasional jika diteliti serius. Oke, kita lanjut. 4. Apakah semua ini pola yang disengaja dari zaman dulu? Sangat mungkin. Sejak awal, penguasa Majapahit paham bahwa narasi adalah alat kekuasaan. Jika kamu ingin menguasai tanah, kuasai juga sejarahnya. Kami ulang. Sangat mungkin sejak awal penguasa Majapahit diduga paham bahwa narasi adalah alat kekuasaan. Jika mungkin ingin menguasai tanah, kuasai juga sejarahnya. Dengan menyebar makam Gajah Mada di banyak tempat, mereka membentuk ilusi kehadiran permanen Majapahit di Nusantara. Dan itu kan terbukti kan sampai sekarang. Dengan menyembunyikan kisah kekalahannya, mereka menjaga aura tak terkalahkan agar tetap menjadi panutan politik berabad-abad kemudian. Dan itu kan selama ini sesudah Indonesia merdeka ya, khususnya ya. Di zaman Belanda nggak laku ini teman-teman. Di zaman Belanda nggak laku ini kisah. Nggak ada ini. Nggak ada cerita Gajah Mada seperti yang Anda baca sekarang. Di zaman Belanda nggak ada ini. Bubar semuanya. Kan udah dihancurkan Demak dia. Sesudah Indonesia merdeka mulailah. Dan itu tidak akan bertahan lama. Karena sekarang sejarah sudah bisa lebih dibuka. Oke, jadi sekali lagi, ini diduga adalah pola yang dibentuk. Dan karena Gajah Mada dulu sudah meninggal, jadi diduga kerajaan itu dengan menyampatkan banyak makam-makam, percayalah, itu hanya membuat benar apa yang ditulis ini, itu akan membuat seolah-olah dia punya power, dan itu ilusi. Yang sudah di sini adalah narasi alat kekuasaan. Jika kamu ingin menguasai tanah, kuasai juga sejarahnya. Oke bro, lanjut. Makam Gajah Mada yang tersebar dan kisah kematiannya yang kabur bukanlah kekeliruan sejarah. Ingat, kisahnya yang kabur bukanlah kekeliruan sejarah karena dia tidak ditulis di dalam Kitab Negara Kertagama. Ingat ya, kematian dan apapun yang dilakukan Gajah Mada sesudah perang bubat itu tidak ada. Dia hanya bilang sakit, tewas, selesai. Tidak ada penguburan. Tidak ada acara besar. Haruskah? Harusnya dia kan di orang penting ya kan. Tapi tidak ada. Bubar. Tidak ada kisah Gajah Mada lagi sesudah perang bubat. Lanjut. Tapi rekayasa ingatan. Karena dalam masyarakat yang spiritual dan politis seperti Nusantara di zaman Majapahit, siapa yang menguasai ingatan, menguasai masa depan. Dan itulah sebabnya legenda tewasnya Gajah Mada di Tumihang tidak akan bisa dihilangkan. Ini sudah kami bahas di episode sebelumnya, di episode 27. Kenapa kami memberikan judul, kenapa legenda tewasnya Gajah Mada di Tumihang tidak bisa dihilangkan. Disinilah kami ceritakan. Karena rakyat di tanah itu masih mengingatnya. Dan ketika teknologi membuka akses terhadap catatan-catatan luar negeri, ketika arkeologi tak lagi bisa dibungkam, karena itulah penelitian-penelitian arkeologi di Tumihang tempat Gajah Mada tewas itu sangat intens. Maka ingatan rakyat akan menjadi api yang membakar kabut sejarah palsu. Sekali lagi, maka ingatan rakyat akan menjadi api membakar kabut sejarah palsu. Bagaimana perang bubat pun dibantah hoak. Kami kan sudah bilang dari awal, kisah Kebo Iwa hoak, gak benar. Tidak tertulis di dalam Kitab Negara Kertagama. Kalau ada narasi seperti itu, kami hanya mau bilang
UNESCO sudah mengatakan Kitab Negara Kartagama bukan kebenaran tunggal. Lanjut bro. Mari kita bahas yang lebih mendalam tentang kalimat yang barusan kami sebutkan tadi. Karena kalimat itu adalah seruan sekaligus peringatan tentang kekuatan ingatan kolektif rakyat yang selama ini ditekan oleh narasi sejarah resmi yang tidak utuh. Mari kita uraikan maknanya secara mendalam. Karena rakyat di tanah itu masih mengingatnya. Artinya, ingatan rakyat melalui cerita lisan, mitos, babat, dan kesadaran budaya tidak bisa sepenuhnya dihapus meski narasi resmi sejarah mencoba menyingkirkan bagian-bagian tertentu. Ingat, Kitab Negara Kertagama juga melakukan hal yang sama kan? Menyingkirkan bagian-bagian tertentu. Dan sesudah Indonesia merdeka, sejarah dulu kan seperti itu. Makanya kalau ada sekarang Menteri Padilijon ingin mengubah sejarah, itu sah-sah saja. Majapahit juga melakukan itu. Indonesia merdeka dulu banyak sejarah, banyak dihilangkan. Tapi zaman sudah berubah. Lanjut bro. Namun di tempat seperti Tamiang, Bali, dan Tanah Sunda, rakyat masih mengingat tragedi-tragedi besar yang menimpa leluhur mereka. Itu bukan sekedar dongeng, tapi warisan luka yang diturunkan secara turun-temurun. Ada yang perlu kami sampaikan di sini teman-teman. Sekarang lagi heboh, Menteri Fadlizon akan mengubah sejarah. Banyak yang protes, tapi yang protes itu lupa. Kitab Negara Kertagama, Majapahit juga menyingkirkan pola yang sama, kan? Menyingkirkan. Jadi kadang-kadang apa yang akan dilakukan kementerian kita, Fadlizon ingin mengubah, itu orang yang takut itu. Ya mungkin dia takut seperti legenda tewasnya Gajah Mada itu terbuka, kisah Kebo Iwa terbuka, kisah Tanah Sunda terbuka. Tapi zaman tidak bisa kan. Zaman sekarang serba canggih bos. Lu boleh jerit-jerit jungkir balik, teriak-teriak, tapi tidak ada yang bisa mengubah sejarah. Oke, lanjut bro. Dan ketika teknologi membuka akses terhadap catatan-catatan luar negeri, artinya dulu sejarah dikendalikan oleh elit yang menulis, yang mencetak, dan yang menyebarkan. Ingat, kisah ini mirip banget dengan dulu zaman Gajah Mada. Dikendalikan elit menulis. Sesudah Indonesia merdeka juga seperti itu kan. Tidak ada teknologi yang bisa menembus ke Tiongkok. Nggak ada yang bisa baca kitab-kitab sakti secara hebat. Sekarang semua bisa tembus. Itulah zaman telah berubah dan kebenaran akan menemukan jalannya. Tapi kini melalui teknologi digital, arsip-arsip Belanda, Inggris, Tiongkok, dan negara lain bisa diakses oleh siapa saja. Kebenaran yang dulu disembunyikan bisa dibongkar kembali dan celah-celah kebohongan sejarah bisa disorot dengan bukti baru dari luar sistem lama. Itu yang terjadi sekarang. Sebenarnya kalau kami ingin cerita, banyak sejarah bukan hanya kisah di Majapahit loh yang menutup-nutupi. Sebenarnya di Sumatera juga. Kisah di Sumatera banyak juga arsip-arsip yang menutup-nutupi. Bahwa dulu pernah gini ditutupi. Wah banyak. Sebenarnya bukan Majapahit saja. Next time kami akan cerita. Ingat ya, apa yang kami ceritakan ini bukan terjadi di Gajah Mada. Kerajaan lain juga banyak. Di Sumatera, di Minangkabau, di Aceh, di Sumatera Utara, di Melayu. Banyak sejarah yang apa yang terjadi di Majapahit ini terjadi juga kok di kerajaan-kerajaan lain ya. Oke, kita sudah jelaskan itu tidak hanya terjadi di Majapahit. Lanjut. Ketika arkeologi tak bisa dibungkam, artinya bukti-bukti fisik seperti makam-makam, artefak, dan reruntuhan juga kisah-kisah rakyat, dongeng-dongeng akan terus muncul lewat penelitian arkeologi modern. Bahkan jika kekuasaan ingin menutupi, ilmu dan sains tidak bisa dibungkam selamanya. Ingat teman-teman ya, bahkan jika kekuasaan ingin menutupi, ilmu dan sains tidak bisa dibungkam selamanya. Gak bisa. Apalagi jika dilakukan oleh tim independen, tim luar negeri, atau perguruan tinggi dengan akses global. Gak bisa teman-teman. Itulah kenapa semua akan terbongkar. Sekali lagi, apa yang kami ceritakan ini sebenarnya tidak terjadi di Majapahit saja. Tapi kerajaan-kerajaan lain banyak melakukan itu. Menutup sejarah yang pernah ada. Itu yang ingin kami sampaikan. Oke lanjut. Tapi karena kita membahasnya di Majapahit, kami ceritakan ini dulu. Karena ini yang lebih mencolok. Lanjut. Maka ingatan rakyat akan menjadi api yang membakar kabut sejarah palsu. Artinya
Gabungan dari ingatan rakyat, data arkeologi, dan akses global terhadap catatan sejarah akan menjadi kekuatan baru di zaman yang serba canggih ini. Seperti api yang mampu membakar kabut manipulasi sejarah. Kebenaran yang selama ini ditutupi perlahan akan terlihat jelas. Dan mereka yang membangun kejayaan di atas kebohongan harus bersiap menghadapi pertanyaan moral dari generasi yang baru. Itu terjadi bukan di Tumihang ya. Itu terjadi juga kisah perang Bubat, kematian Kebo Iwa, dan juga perang Bali. Itu terbuka, makin hari akan terbuka. Kesimpulan akhir, ini bukan soal dendam bro. Ini soal keadilan ingatan. Ketika rakyat bangkit untuk merebut kembali sejarahnya, maka yang sedang terjadi bukan hanya koreksi masa lalu, tapi untuk pembebasan masa depan dari pengulangan kesalahan yang sama. Oke bro ya, kisah yang kami sampaikan ini sebenarnya terjadi juga di tempat lain. Bukan hanya Majapahit, bukan hanya Kitab Negara Kertagama. Ini kisah-kisah seperti ini mirip terjadi di Minangkabau, di Aceh, Sumatera Utara, dan banyak lainnya, di Palembang, di tempat lain. Tapi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ilmu dan sains tidak bisa dibungkam selamanya karena perkembangan teknologi makin hari makin canggih dan akan bisa menembus kemana aja. Tidak ada manusia yang bisa membendungnya. Kalau banyak pihak nggak menyukai apa yang kami sampaikan dengan kebenaran legenda tewasnya Mahapati Gajah di Tumihang, apa kau sanggup menutup YouTube ini? Apa kau sanggup ke Amerika menutup YouTube ini? Itulah kebenaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus. Karena pelan dan pasti kita akan merapat ke Pulau Sumatera. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.